Halo Sobat Movie, apa kabar? Semoga sehat terus ya, balik lagi di channel Crow Movie. Seperti biasa gua mau mengucapkan terima kasih buat Sobat Movie yang masih bersedia menonton video-video dari Crow Movie. Terus dukung dan support channel ini agar kedepannya menjadi semakin lebih baik lagi. Oke, hari ini gue akan kasih 10 rekomendasi anime dengan karakter utama pendiam tetapi overpower versi Crow Movie. Tetapi sebelum itu buat kalian yang belum subscribe boleh klik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya. Agar kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar film, game dan anime dari channel Crow Movie. So gak usah berlama-lama lagi, ini dia 10 rekomendasi anime dengan karakter utama pendiam tapi overpower versi Crow Movie. Enjoy the video. Nomor 1, Saiki Kusuo no Shinan adalah sebuah anime yang menceritakan seorang remaja bernama Kusuo Saiki yang lahir dengan semua jenis kekuatan supranatural. Kemampuan Saiki bahkan membuat Shigeo Kageyama dari Mob Psycho 100 terlihat seperti seorang amatir. Kisahnya dimulai ketika dirinya berada di kelas 1 sekolah menengah atas. Saiki ingin menjadi orang normal, namun sulit baginya untuk melakukan hal tersebut karena kekuatan supranatural yang ia miliki selalu membawa dirinya ke banyak hal yang tidak ia inginkan. Belum lagi teman sekelas yang sangat akrab dengannya memiliki sifat yang aneh sampai konyol. Karena hal inilah kehidupan Saiki yang telah terencana menjadi kacau balau. Anime ini tersaji dalam 24 episode. Nomor 2, Mob Psycho 100 adalah sebuah anime yang menceritakan seorang remaja bernama Shigeo Kageyama, atau yang juga dikenal sebagai Mob. Mob adalah seorang anak lelaki berusia 14 tahun yang lahir dengan kekuatan psikis. Dengan kekuatannya ia mampu mendapatkan berbagai prestasi sejak usia muda. Tetapi karena berbagai insiden masa kecil yang ia alami, Mob kerap kali kehilangan kendali untuk mengontrol emosi dan kekuatannya. Shigeo sadar bahwa kemampuan supernaturalnya cukup berbahaya jika dia gagal mengendalikannya. Saat tingkat kesabarannya sudah terlampaui, sehari-hari Shigeo menjadi asisten sekaligus murid dari Reigen, seorang yang mengklaim dirinya juga sebagai expert. Padahal aslinya dia hanya memanfaatkan kekuatan Shigeo untuk membantunya menghadapi para yokai. Anime ini tersaji dalam 12 episode. Nomor 3, Plunderer. Plunderer adalah sebuah anime yang menceritakan dunia pasca apokalipse, di mana kehidupan manusia ditentukan dengan count. Di mana, semakin tinggi count yang dimiliki manusia tersebut, maka ia akan semakin berkuasa. Tetapi, apabila count yang dimiliki menyentuh angka 0, maka manusia tersebut akan dikirim ke abyss. Karakter utama dalam anime ini adalah Lich. Lich adalah karakter spesial dan satu-satunya manusia yang memiliki count minus. Lich memiliki julukan Baron Merah Legendaris, dikarenakan di kehidupan lamanya, Lich adalah seorang pembantai yang sangat ditakuti. Anime ini tersaji dalam 24 episode. Nomor 4, Kimi to Boku no Saigo no Senjo, Aruwa Sekai ga Hajimaru Seizen adalah sebuah anime yang bercerita tentang sebuah perang besar antara kekaisaran dan kedaulatan Nebulius yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hingga suatu hari, seorang kesatria muda dari kekaisaran bernama Iska bertemu dengan putri dari kedaulatan Nebulius bernama Alicelis Lou. Di mana pertemuan mereka rupanya menjadi kisah yang membawa mereka masuk ke dalam sebuah impian yang besar, yaitu menghentikan perang dari kedua negara tersebut yang telah berlangsung cukup lama. Anime ini tersaji dalam 12 episode. Nomor 5, Saijaku Muhai no Bahamut.
Saijaku Muhai no Bahamut adalah sebuah anime yang menceritakan tentang remaja bernama Lux. Lux sendiri adalah mantan pangeran kerajaan Arcadia yang digulingkan melalui kudeta 5 tahun sebelumnya. Lux yang kini menjadi pesuruh demi membayar hutang kepada kerajaan baru untuk pengampunan atas nyawanya, kini melakukan pelanggaran di daerah permandian asrama wanita. Ia melihat putri kerajaan baru Lisesarte telanjang, hingga membuatnya sangat marah. Lisesarte kemudian menantang Lux untuk berduel, hingga akhirnya Lux masuk menjadi murid di akademi perempuan yang melatih bangsawan menjadi Dread Knight. Anime ini tersaji dalam 12 episode. Nomor 6, Zetman. Anime ini menceritakan tentang manusia yang telah direkayasa secara genetika dan digunakan untuk hiburan pertarungan di Underworld, yang mana manusia mutan ini dinamakan Player. Hingga suatu hari, monster-monster tersebut mendadak memberontak, melarikan diri, dan menghilang di tengah-tengah masyarakat. Demi membasmi mereka, Amadi Corporation menciptakan seorang pemburu yang disebut Z, tetapi ilmuwan yang menciptakan Z tersebut justru memutuskan untuk kabur bersama Z yang masih dalam wujud bayi dan membesarkannya sebagai manusia biasa bernama Jin. Rencana Kansaki berjalan lancar selama beberapa tahun, namun monster rekayasa tersebut yang kini menyebut diri mereka Evo muncul kembali dan mulai mengacau, maka dari itu kekuatan Z diperlukan untuk mengalahkan mereka. Anime ini tersaji dalam 13 episode. Nomor 7, Tokyo Majin Gakuen Enbu. Malam-malam di kota Tokyo kini mencekam dengan berbagai kematian misterius. Orang-orang mulai menghilang di malam hari dan tiba-tiba muncul kembali di siang hari sebagai mayat hidup, atau yang disebut sebagai Reborn Dead. Untuk melawan Reborn Dead ini dan mencegah lebih banyak kematian, seorang siswa pindahan misterius bernama Tatsuma Kyu dan Kyoichi Houraichi begadang setiap malam untuk melawan iblis dan menemukan penyebabnya. Mereka bergabung dengan sisa siswa tahun terakhir di Akademi Magami yang semuanya memiliki kekuatan supranatural. Mereka segera menyadari bahwa ancaman yang lebih besar, yang melibatkan setan bahkan lebih kuat, sudah dekat. Anime ini tersaji dalam 14 episode. Nomor 8, The Daily Life of the Immortal King. Bercerita mengenai seorang yang serba jenius bernama Wang Li. Hampir 2 tahun dia menjalani kehidupan biasa yang bagi beberapa orang mungkin tidak biasa karena kejeniusan yang dimilikinya. Di usianya yang menginjak 16 tahun dia mulai menghadapi berbagai permasalahan di depan mata. Sebenarnya dia hanya ingin tetap low profile, tidak ingin terlihat oleh orang lain. Namun segala jenis permasalahan mengakibatkan dirinya justru terlihat sangat menonjol. Wang Lin sendiri adalah seorang titisan dewa yang memiliki kekuatan supranatural yang bisa dibilang OP atau overpower. Anime ini tersaji dalam 15 episode. Nomor 9, Jigoku Shoujo. Anime ini menceritakan tentang seorang gadis bernama Enma Ai yang akan membalaskan dendam seseorang jika ada yang memanggilnya melalui Jigoku Sushin, atau yang disebut link neraka. Di link tersebut orang-orang bisa mengetik nama orang yang ingin dilempar ke neraka. Beberapa saat kemudian Enma Ai akan memberikan boneka jerami terikat benang merah. Jika kita benar-benar ingin melempar orang yang kita targetkan sebelumnya ke neraka, maka yang harus dilakukan adalah melepas benang merah yang melilit boneka tersebut. Akan tetapi, saat kita meninggal nanti, maka jiwa kita akan selamanya berada di neraka dan tidak pernah melihat surga sebagai konsekuensi atas tindakan yang kita lakukan. Anime ini tersaji dalam 26 episode. Nomor 10, Youkoso Jitsuryoku Shijusugi no Kyoshitsu E. Anime Youkoso Jitsuryoku Shijusugi no Kyoshitsu E berkisah tentang sekolah elit SMA Koudo Ikusei, di mana siswanya diberi kebebasan dalam hal perilaku mereka di dalam kelas. Seperti tidur saat jam pelajaran, bermain HP, ataupun tidak mempedulikan guru yang sedang berbicara.
Setiap siswa akan diberi fasilitas yang memanjakan oleh sekolah. Namun, hal tersebut hanya berlaku untuk siswa yang berprestasi dan unggul. Artinya, siswa yang tidak berprestasi akan mendapat ganjarannya sendiri. Seperti pemotongan poin yang diberikan sekolah setiap bulannya, yang mana poin tersebut dapat digunakan sebagai pengganti uang untuk membeli sesuatu di lingkungan sekolah tersebut. Tokoh utama dalam anime ini adalah Ayanoko Uji Kiyotaka, anak laki-laki yang suka menyendiri, pendiam, dan juga tidak pandai bergaul. Namun meskipun begitu, Ayanoko Uji memiliki kemampuan tersembunyi. Anime ini tersaji dalam 12 episode. Nah, jadi itulah 10 rekomendasi anime dengan karakter utama pendiam tapi overpower versi Crow Movie. Gua yakin masih banyak anime dengan karakter utama pendiam tapi overpower lainnya yang belum masuk list kita hari ini, so gak usah khawatir, next gue akan bikin part 2-nya. BTW, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Dan di akhir kata, gua mengucapkan terima kasih buat Sobat Movie yang bersedia menonton video ini hingga selesai. Thanks for watching and see you on the next video.